Baik, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih bisa silaturahmi sekalipun lewat daring ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi sakralitas ya tadabbur kita bersama-sama. Salawat dan salam semoga Allah surah limpahkan pada anutan dan panutan kita semua, manusia sempurna, manusia paripurna, orang yang sudah mengentaskan manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, jahiliyah kepada Islam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebaikan juga meluas kepada anggota keluarganya yang disucikan, pada sahabatnya yang lurus, kepada pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin ya rabbal alamin. Iwan dan Ahwat, Soimin dan Soimat, marilah kita sama-sama awali tadabbur kita, diskusi kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ikhwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, seperti beberapa pertemuan yang sudah kita lewati, khususnya di bulan Ramadan ini, Bapak selalu mengatakan bahwa ibadah saum Ramadan itu khusus. Saum Ramadan itu sangat istimewa. Ya, kemarin mungkin kalau sekedar mereview, ada dua keistimewaan. Yang pertama dari sisi tata caranya, ya, yang berbeda dengan amal ibadah yang lain. Yang kedua peruntukannya. Jadi saum ini untuk Allah. Jadi ini betul-betul istimewa. Jadi kalau peruntukannya ini amal saum itu untuk Allah, sementara amal ibadah yang lain untuk manusia sendiri. Oleh karena itu sangat wajar kalau di dalam menjalani ibadah saum kita selama bulan Ramadan selalu mentadaburi, selalu mentafakuri apa hikmah bulan Ramadan itu, sehingga kita dari hari ke hari dalam menjalankan ibadah saum terus bisa menyempurnakan, terus bisa mengistimewakan, karena memang saum di bulan Ramadan itu untuk Allah. Dan kali ini saya ingin mengajak sama-sama merenung ya, tadabbur dari sebuah firman Allah dalam suatu hadis qudsi yang sebenarnya sudah kita sampaikan berkali-kali, tetapi ini kita akan lebih coba dalami lagi. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak sama-sama merenung lebih dalam lagi terkait dengan firman Allah yang ada dalam hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, yang bunyinya tadi sudah sama-sama seringkali ya, tapi bagi saya mengulang-ulang bisa membantu kita untuk mendalami maknanya. Nah, hadisnya seperti ini. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, atau setiap amal anak Adam untuk dirinya sendiri, kecuali satu, yaitu siam. Sesungguhnya siam itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, itu nanti yang akan saya ajak saudara sekalian untuk sama-sama berdiskusi. Tapi sebelum ke sana, mengapa kita perlu mendalami pesan-pesan yang ada di dalam bulan Ramadan dengan saumnya? Karena justru kalau kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, maka hal itu bisa tercapai kalau kita, atau hanya bisa tercapai kalau kita bisa menangkap pesan-pesan yang bertebaran di seluruh bulan Ramadan dengan saumnya itu. Jadi kalau kita gagal menangkap pesan-pesan yang ada selama bulan Ramadan, menurut saya gagal pula kita akan menjadi orang yang memiliki jiwa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dengan saum di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, mengulang-ulang atau mendalami lebih dalam terkait seluruh pesan atau menangkap pesan-pesan di bulan Ramadan itu menjadi sebuah keniscayaan buat kita semua. Apalagi tadi sekali lagi para ulama, para ustadz dan orang-orang soleh mengatakan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, yang artinya adalah bulan pendidikan. Nah, kalau Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau
saum itu diwajibkan kepada orang yang beriman hari ini maupun orang yang terdahulu, kemudian yang diinginkan adalah takwa, atau target yang diinginkan adalah takwa, maka menurut saya takwa itu adalah sebuah kualitas jiwa. Sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan, bahwa Ramadan, bahwa saum di bulan Ramadan adalah sarana tarbiyah dari Allah, sarana pendidikan dan pelatihan. Nah, seringkali saya sampaikan pendidikan itu berbeda dengan pelajaran. Pendidikan itu sifatnya memaksa jiwa, sementara pelajaran memaksa kepala. Oleh karena itu, kalau takwa itu sebuah kualitas jiwa, maka ini sangat relevan dengan moto dari para ustadz, para ulama yang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Karena hakikatnya jiwalah yang dipaksa dengan karakter-karakter tertentu, dan berbeda dengan pelajaran yang memang selama ini juga kita jalani di kampus-kampus yang itu sifatnya memaksa kepala. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita mungkin juga coba lihat lebih dalam tentang takwa. Kalau para ulama memaknai atau mengartikan takwa adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya, ini bagi saya adalah sebuah komitmen. Jadi komitmen jiwa. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Jadi kalau takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ini adalah sebuah komitmen jiwa. Dan komitmen untuk bertakwa itu tidak mudah. Karena tadi hal-hal yang terkait dengan perintah Allah, hal-hal yang terkait dengan larangan Allah itu tidak terbatas pada urusan-urusan yang sifatnya pribadi atau personal, tapi juga terkait dengan perbuatan manusia secara kolektif. Dan oleh karena itu, sebenarnya bagi saya, takwa itu ditopang oleh banyak karakter, ditopang oleh atau mewujud dalam banyak kepribadian yang tinggi dan mentalitas yang positif. Jadi takwa itu karakter yang kompleks, dan ini harus kita urai satu persatu supaya karakter-karakter yang tinggi dan mulia, yang luhur, yang suci itu bisa kita miliki satu persatu, sehingga kita menjadi pribadi yang sangat lengkap. Dan takwa itu, kalau apalagi kita bergaul dengan orang yang lain, tentu ini akan mewujud, akan real menjadi sebuah kepribadian yang juga sangat kompleks. Artinya sifat-sifat mulianya itu banyak dan mentalitasnya sangat positif. Nah, oleh karena itu komitmen untuk bertakwa itu tidak mudah, atau mencetak menjadi orang yang bertakwa itu tidak mudah. Nah, inilah pentingnya Allah memberikan media 1 bulan penuh dengan apa yang disebut dengan bulan Ramadan, yang di dalamnya ada kewajiban, ada perintah untuk menjalankan saum kepada Allah SWT. Nah, tapi sekali lagi kita harus paham mengapa pendidikan itu disebut dengan memaksa jiwa. Karena tadi karakter-karakter yang tinggi, karakter-karakter yang mulia, karakter-karakter yang suci, mentalitas yang positif itu tidak bisa diperoleh dengan tiba-tiba. Oleh karena itu harus ada pendidikan, harus ada pemaksaan, sehingga karakter itu menjadi terbentuk. Nah, pada prinsipnya menurut saya perubahan jiwa atau perbaikan jiwa itu harus melalui 2 tahap, khususnya yang terkait dengan Ramadan. Yang pertama adalah kalau kita ingin memiliki karakter yang kompleks, karakter yang positif dan tinggi dan mulia, maka kita harus bisa menangkap pesan-pesan yang terkait dengan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi karakter apa yang diinginkan, karakter apa yang ingin dibentuk oleh bulan Ramadan dengan saumnya, itu harus kita inventarisir pesan-pesannya, supaya kita bisa kemudian yang kedua adalah menginternalisasi. Sebab ketika kita sudah tahu pesannya, lalu tidak ada proses internalisasi di dalam jiwa, maka karakter yang ingin dibentuk itu tidak akan terjadi. Nah, termasuk di sini bahwa kita butuh melatih, kita butuh memaksa dengan karakter-karakter yang diinginkan oleh pesan-pesan yang ada itu menjadi sebuah kemestian. Dan bulan Ramadan dengan saumnya itu menjadi media yang sangat bagus untuk pertama nangkap pesan-pesan tadi, kemudian menginternalisasi pesan itu menjadi sebuah karakter. Mengapa?
Karena pada saat saum, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sebenarnya orang itu memiliki sebuah suasana jiwa. Banyak ulama yang mengatakan kalau orang lapar, itu jiwanya jadi hidup. Kalau orang terlalu kenyang, jiwanya mati, dia kesadarannya tidak hidup. Oleh karena itu, ketika jiwa hidup, ini banyak keuntungannya. Ketika jiwa hidup, orang bisa melakukan hal yang tinggi dan mulia, menyadari hal yang tinggi dan mulia. Di dalamnya juga ada ketenangan, ada kejernihan, sehingga ini memudahkan memahami pesan-pesan yang diberikan oleh Allah melalui saum di bulan Ramadan, sekaligus memudahkan orang melakukan internalisasi. Kita lihat barangkali kita bisa lihat secara drastis ya perubahannya ketika orang sebelum Ramadan dengan setelah memasuki bulan Ramadan. Kita sendiri kan merasakan, kita jadi mudah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika bulan Ramadan dengan jiwa yang hidup, gitu kan. Kemudian hati tenang, jernih, itu memudahkan orang menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Allah melalui bulan Ramadan, dan juga memudahkan orang melakukan internalisasi. Sehingga bulan Ramadan itu bulan yang sangat baik bagi kita orang-orang yang beriman untuk meningkatkan kesolehan-kesolehan. Tadi sekali lagi, banyak orang di bulan Ramadan itu bisa mudah membaca Al-Quran. Ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, dan seterusnya. Itu karena tadi, bagi yang puasa, jiwanya itu hidup. Jiwanya itu tenang, jiwanya jernih, dan dia sangat mudah melihat hal-hal yang mulia dan tergerak untuk melakukan. Jadi oleh karena itu, saum di bulan Ramadan itu betul-betul menjadi media bagi kita semua untuk mencetak karakter-karakter yang tinggi dan mulia. Tapi sekali lagi, karakter takwa yang ditopang dengan sifat-sifat yang kompleks, yang positif tadi, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa menangkap pesan-pesan karakter apa saja yang ingin dibentuk dengan puasa itu. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk selalu bertafakur, tadabbur tentang pesan-pesan yang bertebaran di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan satu hal yang menurut saya luar biasa, firman Allah tadi yang saya sebutkan, kullu amal ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali satu, yakni siyam. Sesungguhnya siam itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini luar biasa. Semua amalan anak Adam, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah itu sedekah, apakah itu jihad, seluruh amal yang lainnya, semuanya itu untuk manusia sendiri. Tetapi tidak dengan siam, tidak dengan puasa. Puasa itu untuk Allah. Nah, ini bagi saya memiliki pesan yang sangat dalam. Dan ini ada mentalitas yang ingin dilekatkan kepada kita, insan beriman. Nah, kalau kita tidak mau mentadaburi firman Allah ini, maka kita tidak akan mendapatkan pesan, dan kita tidak akan memiliki karakter yang kita bisa internalisasi, dan akhirnya kita tidak akan mendapatkan karakter-karakter tinggi dan mulia itu yang menopang karakter takwa sebagai resultante atau sebagai kesimpulan dari seluruh karakter-karakter yang baik tadi. Jadi oleh karena itu, bagi kita harus mau meluangkan waktu untuk berpikir, untuk merenung apa saja pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui bulan Ramadan ini dengan saum di dalam. Dan bagi saya, firman Allah yang ini luar biasa. Nah, coba kita sama-sama dalami, dan insya Allah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Apa sih maknanya dalam pesan ini? Mengapa puasa itu untuk Allah? Asyamu li atau fa'innahu li, sesungguhnya siam itu untukku. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalas. Nah, pertanyaannya, apakah betul Allah itu membutuhkan puasa kita? Kan ini jadi pertanyaan besar. Nah, kalau kita menggunakan kesimpulan bahwa Allah itu butuh pada puasanya manusia, jadi kan rada aneh. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus dalami sebenarnya apa pesan di balik firman Allah yang ada dalam
hadis qudsi ini. Iwan dan awak sekalian, mungkin saya ingin menggunakan dua pendekatan saja untuk mengurai makna firman Allah ini. Mudah-mudahan pas di dalam cara berpikir kita, gitu ya. Yang pertama adalah, pendekatan yang pertama adalah, kalau saya ingin menggunakan seseorang sebelah si fulan atau fulan bin fulan begitu, dia tiba-tiba berbicara, kacamata ini untukku. Nah, ini kan bisa mengandung beberapa makna. Ungkapan untukku ini setidaknya bagi saya memiliki dua makna atau dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia tergantung pada kacamata tersebut. Apa artinya? Kalau dia tergantung atau dia bergantung pada kacamata, tanpa kacamata si fulan ini tidak akan bisa membaca. Jadi dia bergantung pada kacamata sebagai alat untuk membaca. Ini. Jadi yang pertama, seseorang mengatakan untukku, dia artinya bergantung. Itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kedua, kacamata itu memang hak bagi si fulan. Kacamata itu bukan milik orang lain selain dirinya. Maka fulan berhak mengambil dan memiliki kacamata tersebut. Ini kemungkinan kedua. Jadi bisa pertama, dia tergantung, atau memang kacamata itu hak si fulan karena dia pemiliknya. Nah, ini setidaknya dua hal ini yang bisa kita jelaskan untuk menjelaskan hadis tadi atau firman Allah tadi dalam hadis qudsi. Jadi, rasanya kalau kita mengambil kemungkinan pertama itu mustahil karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Dia tidak bergantung kepada makhluknya. Dia tidak butuh terhadap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Karena Allah itu adalah penopang bagi ciptaannya. Allah adalah sustainer. Allah itu penopang bagi makhluk. Jadi kemungkinan pertama jelas batal. Tidak mungkin Allah itu bergantung pada saum yang diberikan sebagai pemberian, yang tanpa pemberian itu Allah kemudian tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi itu mustahil. Nah, bagi saya yang sesuai untuk menerjemahkan makna asyamu li wa ana jibi itu adalah kemungkinan kedua. Jadi ini berbicara hak. Jadi saum yang dilakukan oleh hambanya itu adalah hak Allah. Hak Allah atas hambanya. Mengapa begitu? Mari kita lihat. Mengapa tadi saum itu saya katakan berbeda dengan amalan-amalan yang lain? Amalan yang lain itu semuanya, seluruhnya untuk manusia sendiri. Tapi saum tidak. Dari amalan-amalannya, dari rukunnya itu sangat berbeda. Kalau kita lihat, saum itu rukunnya berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Karena apa? Tidak ada perbuatan lahiriah yang dilakukan. Tidak ada. Karena saum itu artinya menahan. Puasa itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Jadi tidak berbuat apa-apa. Orang tidak berbuat makan, orang tidak minum, orang tidak berhubungan suami istri, orang tidak berbicara kotor, orang tidak melihat yang kotor, orang tidak mendengar yang kotor, bahkan orang tidak berpikir pikiran yang kotor. Ini menahan. Tidak ada amalan lahiriahnya. Maka saya sebut dengan non-fi'li. Tidak ada amalan perbuatan lahiriah. Nah, orang menahan dari banyak hal, itu apa hakikatnya? Kalau boleh saya simpulkan, maka hakikat siam yang disebut dengan menahan ini dan itu hakikatnya adalah ketaatan. Ketaatan, semua isinya adalah ketaatan. Karena orang menahan diri melakukan perbuatan yang kotor, melakukan perbuatan sekalipun perbuatan yang halal itu ditahan atau menahan diri. Itu adalah refleksi dari ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau begitu kita bisa menghubungkan bahwa makna asyamuli, siam yang adalah hak Allah, maka yang artinya adalah siam yang artinya adalah ketaatan dari hamba kepada Allah. Jadi bukan berarti Allah membutuhkan sesuatu dari
hambanya, tetapi ketaatan hambanya lah yang itu menjadi hak Allah. Jadi pesan yang mendasar yang ingin disampaikan oleh Allah dengan firman ini dalam hadis qudsi, maka adalah puasa itu adalah tarbiyah ketaatan, yang artinya adalah ketaatan hamba itu adalah hak Allah semata. Dan seorang manusia tidak halal, tidak layak memberikan ketaatan kepada selain Allah. Tidak halal kita memberikan ketaatan kepada manusia. Tidak halal kita memberikan ketaatan kepada malaikat dan kepada nabi, kecuali dengan izin Allah untuk ditaati. Tapi hakikatnya, ketaatan itu milik Allah. Apalagi taat pada berhala-berhala. Apalagi taat pada filsafat-filsafat. Apalagi taat terhadap hawa nafsu. Allah menekankan, saum itu kita lakukan supaya kita punya kesadaran dan punya sikap mental, punya kepribadian yang tertanam dalam jiwa yang mendalam, bahwa ketaatan manusia hanyalah milik Allah semata. Nah, ini adalah pesan tadi yang harus kita temukan, harus kita inventarisir, supaya kita bisa meneruskan dengan internalisasi, agar menjadi sebuah sikap mental yang positif. Dan ini salah satu karakter yang mendasar yang ingin diberikan oleh Allah melalui ibadah saum di bulan Ramadan. Cobalah kita renungkan, sampai ke sana tidak kita memaknai saum kita di bulan Ramadan. Jadi saum itu sendiri adalah latihan ketaatan, karena ketaatan yang sesungguhnya itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi justru harus dimiliki sepanjang hayat masih dikandung badan. Begitu pertama kita punya kesadaran benar dan salah pada saat akil balik, maka dari situ kita harus punya kesadaran bahwa kita harus taat dan patuh kepada Allah. Dan ini sampai nanti nafas kita yang terakhir menjelang kita dimakamkan di bumi Allah. Dan ketaatan itu adalah hakikatnya adalah perbuatan-perbuatan pelayanan dan pengabdian kepada Allah. Jadi supaya lebih real, ketaatan itu adalah aktivitas sebagai realisasi pelayanan dan pengabdian kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita nanti sadar bahwa kadang-kadang kita itu memberikan ketaatan, memberikan pelayanan, memberikan pengabdian kepada suatu selain Allah. Dan itu seringkali mengalahkan pelayanan kita, pengabdian kita kepada Allah. Nanti kita lihat, kita bisa sadari, seringkali kita terjebak memberikan pengabdian, memberikan pelayanan, ketundukan, kepatuhan kepada selain Allah. Dan ini keluar dari pesan, keluar dari karakter yang diinginkan dari ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, ketaatan hambanya itu adalah hak Allah semata. Dan mengapa kita perlu taat kepada Allah? Kita pun harus menemukan kenapa ketaatan harus kita berikan kepada Allah, bukan kepada objek-objek yang lain. Banyak sekali alasan yang bisa meyakinkan kita kenapa kita harus taat, patuh, tunduk hanya kepada Allah semata, bukan kepada objek-objek yang lain. Apakah yang wujud nyata atau yang abstrak, sebuah nilai atau sebuah norma. Karena Allah itu adalah realitas hakiki. Allah itu wujud yang sesungguhnya. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini, bahkan alam ini tidak wujud ya, kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Yang wujud sesungguhnya adalah Allah semata. Jadi tidak mungkin manusia itu melayani, mengabdi kepada wujud-wujud yang relatif, yang mungkin. Yang wujudnya itu tergantung kepada Rahman Rahimnya Allah saja. Jadi pantas dan layak kalau ketaatan, pelayanan, dan pengabdian itu hanya diberikan kepada Allah saja. Yang berikutnya, kita juga bisa berpikir atau berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Allah itu adalah permulaan dari segala sesuatu. Dia kausa prima. Awal dari realitas yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Segala sesuatu itu wujud karena Allah. Dan Allah lah yang mengurusnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki, Allah yang mendidik. Segala sesuatu yang terkait dengan
eksistensi makhluk itu semuanya ada di tangan Allah. Jadi pantas dan layak kalau Allah menekankan kepada kita semua bahwa ketaatan itu hanya layak dan pantas diberikan kepada Allah saja. Kemudian Allah juga adalah zat yang akhir. Dia al-akhir dan tempat kembali segala sesuatu. Maka orientasi seluruh hal yang kita lakukan mestinya hanya Allah, hanya ridho Allah. Tidak layak, tidak pantas kita melakukan banyak amalan, kemudian orientasinya berhenti pada hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya relatif, hal-hal yang sifatnya abstrak. Maka Allah sajalah titik orientasi dari seluruh amal perbuatan kita. Allah juga Al-Alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Alam semesta ini teratur dengan pengetahuan Allah. Allah juga Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Allah menggelar alam semesta ini dengan harmoni dan keserasiannya, itu karena kebijaksanaan Allah. Jadi mana mungkin kita mengarahkan ketaatan, pelayanan dan pengabdian kita kepada sesuatu selain Allah. Jadi rasanya logika kita tidak bisa menerima kalau kita harus taat dan patuh, melayani, mengabdi kepada sesuatu selain Allah. Itu barangkali beberapa hal yang bisa mungkin kita kembangkan. Mengapa kita harus taat kepada Allah semata dan bukan taat kepada yang lain? Bisa dikembangkan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lain sehingga kita merasa punya kesadaran yang lebih bahwa memang tidak bisa kita taat kepada yang lain kecuali taat kepada Allah. Ibu dan akhwat sekalian, tentu saja ketaatan itu bukan sesuatu yang sifatnya etis saja, yang tersimpan di dalam hati, yang sifatnya kognitif saja. Tapi ketaatan itu harus kita buktikan dengan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dalam amal perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita mendapatkan ketakwaan yang benar, maka nampaknya kita perlu menerjemahkan bagaimana sih menerjemahkan ketaatan itu supaya menjadi sebuah ketaatan yang nyata, yang real. Bagi saya, ketaatan itu harus dibuktikan dengan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau Allah di setiap zaman, di setiap tempat menurunkan Nabi dengan petunjuknya, maka kita harus bersedia dengan kesadaran kita mengikuti petunjuk Allah. Kita sebagai manusia akhir zaman, diberi pula Nabi dan Rasul akhir zaman, kita diberi petunjuk Al-Quran. Maka apa yang dikatakan dalam Al-Quran, maka selayaknya, sepantasnya kita ikuti. Karena itu bagian dari bukti kita mentaati Allah. Allah menginginkan atau menghendaki sesuatu tertuang di dalam Al-Quran sebagai petunjuknya. Jadi secara logis, secara wajar kalau kita harus mengikuti petunjuk Allah. Dan yang kedua, kita harus menerima aturan Allah atau hukum-hukum Allah. Karena banyak sekali aturan-aturan itu yang sifatnya mengikat dalam wujud yang nyata, dalam sebuah aturan-aturan. Sebab aturan itu merupakan salah satu bagian dari tugas Allah yang disebut dengan Ar-Rabb, yang maha memelihara. Memelihara makhluknya itu bisa dengan 2 cara, sudah kita sebut beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan takwin dan tasyrik. Jadi aturan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya itu adalah wujud Allah memelihara makhluknya, memelihara manusia dengan tasyrik. Oleh karena itu, aturan-aturan Allah yang terkait dengan banyak hal, yang terkait dengan personal kita, yang terkait dengan masyarakat kita, itu harus kita terima dengan utuh. Tidak bisa kita menerima sebagian dan menolak sebagian. Supaya lebih real lagi, bukti ketaatan itu adalah kita menerapkan konsepsi-konsepsi yang diberikan oleh Allah. Konsepsi itu bagian dari cara kita menerjemahkan aturan-aturan. Jadi kalau kita merasa sebagai hamba yang taat, hamba yang takwa kepada Allah, maka hidup kita harus dipenuhi dengan konsepsi-konsepsi yang diberikan oleh Allah. Yang itu harus kita gali dari aturan-aturan Allah. Kita memiliki kegiatan ekonomi
maka konsep ekonomi yang dipakai adalah konsepsinya Allah, konsepsi ekonomi Allah. Hukum yang kita pakai harus menggunakan konsepsi hukum yang diberikan oleh Allah. Konsep masyarakat, maka konsepsi kemasyarakatan pun harus konsepsi masyarakat yang diberikan oleh Allah. Segala macam, sebagai pribadi, mendidik manusia, membangun keluarga, semuanya menggunakan konsep yang itu konsepnya, konsep Allah. Ini bagian dari cara kita untuk menerjemahkan bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat. Dan taat itu adalah tadi yang suatu karakter yang ingin ditargetkan oleh Allah melalui saum di bulan Ramadan ini. Dan apalagi kalau kita sebutkan atau kita kembalikan kepada surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yang diartikan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka ketaatan ini menjadi sangat relevan. Dan ibadah saum di bulan Ramadan itu menjadi sangat relevan. Jadi, kesimpulannya bahwa saum di bulan Ramadan itu betul-betul menjadi media yang diberikan oleh Allah untuk mendidik kita, mencetak kita menjadi manusia yang taat dan menjadi manusia yang takwa. Karena di sana ada tuntutan kita punya komitmen untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan takwa ini dalam kehidupan banyak sekali implikasinya. Dengan takwa itu Allah akan menjadikan jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalan kita. Allah akan menjadikan furqan, pemisah antara hak dan batil dalam kehidupan kita. Dan yang lain akan menurunkan berkah bagi kehidupan kita. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatan minas samawati wal ardh. Jadi seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan itu berkah dari langit dan bumi. Dan ini mestinya real. Tapi coba kita refleksi dengan kehidupan yang sedang kita alami. Kita itu menjadi bangsa yang terbesar muslim di seluruh dunia. Mungkin 200 juta itu muslim. Tapi apa yang kita lihat? Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan hidup itu sudah hilang dari Indonesia. Mengapa? Padahal kita 85% adalah muslim. Mungkin kita menerjemahkan, mungkin kita memaknai takwa itu sebagai sebuah sesuatu yang etis saja, yang tersimpan di dalam hati. Mestinya ketaatan itu wujud. Maka tadi saya menyebutkan, bukti ketaatan harus mengikuti petunjuk Allah, menerima aturannya, dan juga menerapkan konsepsi-konsep yang bukan. Karena itu, realisasi dari suasana hati kita sebagai seorang yang taat dan takwa kepada Allah. Jadi kalau kita berani mengakui diri bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi yang penuh bencana, penuh persoalan, kita mestinya sadar bahwa kita itu jauh dari ketaatan, kita jauh dari ketakwaan. Kita harus akui itu, supaya kita bisa terdorong untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri, supaya kita kembali mendapatkan keberkahan dari Allah. Kan ini tidak. Segala sesuatu yang kita putuskan berlepas diri dari aturan Allah. Segala sesuatu yang kita putuskan tidak mengacu kepada aturan-aturan Allah. Sementara kita mengaku diri kita Muslim. 200 juta tapi hidupnya terombang-ambing oleh bencana. Beberapa hari yang lalu barangkali saya share diskusi publik yang terkait dengan mega korupsi, dan kita betul-betul bisa melihat bahwa kita diambang kehancuran. Padahal kita Muslim. Di mana Allah? Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah tidak menurunkan berkah kepada kita? Karena kita memanai takwa, karena kita memanai taat, memanai pengabdian, menjadi ketaatan, menjadi takwa, menjadi pengabdian yang berbeda, yang sudah berubah dari mana aslinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sedikit bahan untuk refleksi ini memicu kesadaran kita bahwa kita mungkin masih banyak kesalahan. Mungkin kita salah paham memanai puasa itu sendiri, memanai takwa itu sendiri, memanai ibadah itu sendiri. Karena faktanya kita banyak diombang-ambing oleh persoalan-persoalan yang itu menjadi ciri bahwa kita tidak sedang ada dalam keberkahan.